Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaril, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang bonus demografi. Sebelum itu, mari kita berikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkatnya, kita bisa dapat hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita berikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkatnya kita bisa berada di zaman yang benderang seperti ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih itu bonus demografi? Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi adalah dominasi populasi usia produktif di suatu negara. Singkatnya adalah suatu kondisi yang digambarkan dengan banyaknya populasi dunia yang berusia produktif. Tidak hanya banyak, namun jumlah populasinya mendominasi usia yang tidak produktif. Rentang usia produktif ini yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Mengapa usia produktif penting? Pada masa usia tersebut, seseorang dianggap memiliki potensi terbaiknya untuk melakukan peranan penting dalam hidupnya. Salah satunya yaitu bekerja. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan timbal balik kepada negara yang menumbuhkan ekonomi negara. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai bonus demografi. Manfaat bonus demografi adalah memberikan peluang bagi sebuah negara untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan ekonominya, rakyatnya, melalui peranan generasi usia produktif. Jumlah masyarakat yang berusia produktif ini menguasai 70% populasi atau di negara tersebut. Sementara jumlah masyarakat yang non-produktif itu berjumlah 30%. Semua negara akan mengalami yang namanya bonus demografi. Di Indonesia sendiri, isu ini dikatakan akan terjadi pada tahun 2020 ke 2030. Puncaknya akan terjadi pada 2028 dan 2030. Ketika 100 orang produktif akan menanggung 44 orang yang non-produktif. Setelah itu, setelah bonus demografi, perbandingan masyarakat dan produktif diprediksikan akan kembali normal karena mereka yang berusia produktif sudah mulai memasuki usia yang non-produktif. Apa sih penyebab bonus demografi? Penyebab bonus demografi ini yaitu kondisi ini terjadi karena adanya perubahan struktur umur penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertama yaitu angka kematian bayi atau infant mortality rate, sehingga jumlah bayi yang tetap hidup hingga dewasa terus meningkat. Kedua, angka kelahiran total atau total fertility rate menurun sehingga anak yang berusia di bawah 15 tahun pun terus berkembang. Kondisi ini memiliki dampak yang besar bagi tatanan sosial dan ekonomi. Fenomena ini bisa jadi sebuah peluang baik menarik bagi negara yang mengalaminya. Namun jika tidak, negara yang mendapatkan bonus demografi ini justru bisa menjadi hal buruk bagi negaranya. Oleh karena itu, pemerintah yang mengalami bonus demografi ini harus siap dalam menghadapinya. Apa sih manfaat bonus demografi? Banyak orang sepakat bahwa bonus demografi adalah window of opportunity atau kesempatan bagi negara yang sedang mengalaminya. Sebab ada berbagai manfaat yang ternyata bisa didapatkan negara ketika mengalami bonus demografi. Antaranya yaitu
menaikkan PDB. Salah satu potensi terbesar yaitu menaikkan produksi domestik bruto atau PDB. Dalam proses bonus demografi, jumlah masyarakat produktif lebih banyak. Mereka memiliki kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi lebih produktif. Kedua yaitu meningkatkan tabungan masyarakat dan sosial. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak dari yang tidak produktif. Hal tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia dengan terjadinya peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pun nantinya akan ikut berkembang seiring meningkatnya produktivitas ekonomi negara. Ketiga yaitu membentuk generasi emas. Manfaat lainnya yang bisa dirasakan negara dengan adanya bonus demografi adalah pembentukan generasi emas. Banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif dapat menjadi celah untuk membentuk generasi emas dalam negara tersebut. Generasi emas ini yang nantinya akan menopang dan menanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan negara di masa-masa yang akan datang. Generasi emas ini diartikan sebagai penerus bangsa yang memiliki kreativitas dan mampu membangun negara dari berbagai sektor bidang perekonomian. Yang keempat yaitu meringankan beban hidup masyarakat. Selain itu, manfaat bonus demografi lainnya adalah membuat beban hidup masyarakat jadi lebih ringan. Sebab penduduk usia non-produktif yang harus ditanggung penduduk usia produktif itu lebih sedikit. Bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi atau berpotensi menjadi negara maju dalam fenomena bonus demografi ini. Apa sih dampak bonus demografi? Setelah membaca definisinya, bonus demografi adalah sebuah fenomena yang perlu diantisipasi oleh masyarakat dan pekerja profesional. Hal ini tak lain disebabkan karena ia mampu memberikan dampak positif dan negatif pada negara yang sedang mengalaminya. Tanpa persiapan yang baik, bisa-bisa negara pekerja usia produktif dan yang aktif akan merugi dalam kondisi ini. Satu, atau meraup apapun itu dampak positifnya. Nah, kira-kira inilah dia dampak positif dari bonus demografi. Yang pertama itu dampak positifnya membuka peluang kerja untuk masyarakat. Jadi dengan adanya bonus demografi ini, peluang masyarakat akan bekerja itu semakin terbuka. Kedua, perkembangan ekonomi yang pesat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, perkembangan ekonomi akan menjadi pesat karena banyaknya usia yang produktif, masyarakat yang produktif sehingga menjadikan ekonomi menjadi maju. Pertumbuhan dalam sektor pemerintahan dan ekonomi. Maksudnya sama dengan seperti yang tadi, dengan banyaknya usia produktif, pertumbuhan dalam sektor pemerintah dan ekonomi akan berkembang karena dengan banyaknya usia produktif, tingkat pendidikan juga harus diterakan dengan pertumbuhan masyarakat agar lebih baik. Munculnya generasi emas yang tadi saya sampaikan, banyaknya generasi emas yang mungkin dan harus membawa negara ini menjadi lebih baik. Dampak negatifnya yaitu pengangguran melonjak tinggi karena banyaknya pengangguran, banyaknya usia produktif sehingga tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas, karena pada saat itu bisa saja digantikan oleh tenaga robot seperti itu. Aging population meningkat. Maksudnya di sini setelah adanya bonus demografi, aging population ini akan menjadi dampak negatif karena
Aging population adalah di mana ketika usia non produktif itu lebih banyak daripada usia produktif, sehingga ini akan menjadi beban bagi negara. Bisa terbentuknya sandwich generation. Sandwich generation ini maksudnya ketika di mana sebuah generasi yang harus menanggung beban di masa yang akan datang, dan beban orang tua yang harus dia atau usia non produktif orang tua yang harus dia tanggung. Yang ketiga, bagaimana sih memanfaatkan bonus demografi agar menjadi sebuah peluang? Berbagai negara telah mengalami dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Salah satunya yaitu Jepang yang memanfaatkan kondisi ini secara maksimal. Pada tahun 1950, Jepang mengalami isu dan menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi ketiga dunia pada saat itu setelah Amerika dan Uni Soviet. Adapun Tiongkok yang berhasil menggerakkan dan menciptakan industri-industri rumah tangga seperti produksi berbagai komponen peralatan elektronik dan sebagainya. Dengan cara tersebut, Tiongkok dan Jepang berhasil menyerap banyak tenaga kerja lokal di negaranya. Hal itu bisa dilakukan pemerintah, yaitu dengan meningkatkan atau mengupayakan dengan memperluas lapangan kerja, seperti meningkatkan skill masyarakat yang usia produktif. Meski demikian, masyarakat tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Masyarakat juga perlu berbagai upaya untuk menghadapi persaingan lapangan kerja yang usia produktif ini. Dari sisi hard skill, kamu bisa meningkatkan skillmu dengan berbagai cara seperti mengikuti pelatihan dan pengajaran yang berkualitas hingga mengambil sertifikasi. Di luar itu, kamu juga bisa belajar skill baru, soft skill, seperti meningkatkan kreativitas, inovasi, kepemimpinan, komunikasi, optimis, positif, dan sebagainya. Dengan begitu, terciptalah masyarakat usia produktif yang tidak sekadar produktif dan namun juga berkualitas dan siap bersaing di industri kerja. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Singkatnya atau kesimpulannya, bonus demografi itu adalah di mana ketika usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif, di mana usia yang bekerja itu lebih banyak pada usia yang tidak bekerja, hingga usia yang bekerja ini karena mereka bekerja, mereka bisa memajukan ekonomi suatu negara karena banyaknya yang bekerja dan tidak adanya pengangguran. Seperti itu. Terima kasih atas penyampaiannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.